Apaan nih? Di mana ini ya? Tonton terus guys. GPE Jalanan, channel geopolitik dan geoekonomi jalanan, konten terkini dan terpanas, pokoknya gaspol terus di jalan sembari subscribe, like, dan tonton terus channel ini. Stay tune guys. Yo, geopolitik dan geoekonomi jalanan, channel terkini untuk membahas geopolitik dan geoekonomi internasional. Saya Fajar Iwandi, salah satu profesional di logistik dan supply chain industri. Mungkin bahasnya agak jauh ya, menyimpang ya. Kalau dilihat di sini, tapi ini agak sedikit langsung berimpact di situasi ekonomi dan politik kita. Mungkin kita lihat saja di sini. Oke, Laut Cina Selatan itu apa ya? Mungkin, aduh, kalau lihat di gambar di sini kita ngelihatnya sumber daya alam. Jadi Laut Cina Selatan ini daerah di kawasan Samudra Pasifik yang membentang dari Selat Kalimantan dan Selat Malaka. Dekat banget sama Indonesia nih, teman-teman. Mungkin kalau dilihat di sini, yang lebih saya tekankan di konten kali ini, jadi ada ini nih kawasan yang banyak dispute ya. Jadi teman-teman kalau pemerhati situasi geopolitik di khususnya dekat kita kan Asia Tenggara. Nah, jadi di sini mungkin saya sedikit paus di sini. Kalau mungkin teman-teman bisa ngeliat Indonesia itu ada di namanya Point B itu border. Nah, ini Pulau Natuna. Mungkin teman-teman sering dengar kalau di berita-berita tuh ada Natuna Island. Nah, posisi pulau kita ini di tengah-tengah nih, teman-teman. Jadi ini Singapura. Nah, ini nih sering kadang mungkin kalau yang pernah belajar geografi, sorry, geografi tuh ada namanya batas zona ekonomi eksklusif. Nah, di sini memang harus agak jauh nih, sekitar 300 kilo. Nah, cuman memang agak bentrok kalau di daerah dekat-dekat Singapura nih, karena memang pulau-pulaunya ini sangat mepet-mepet, agak sedikit mepet-mepet. Bukan agak sedikit, memang mepet-mepet sekali. Jadi agak rapat. Di sini ada beberapa negara yang batas-batas wilayahnya ini saling berdekatan. Ini sumber, oke, ini fotonya. Jadi teman-teman kalau di sini kayak ini ada Spratly Island. Nah, Spratly Island ini di poin nomor 3 ini ada claim entirely by China. Jadi ada potensi dispute, salah satunya di sini Spratly Island ini ada. Jadi ya total di sini ada 4 untuk yang kawasan Malaysia. Nah, terus ada poin titik-titik H ini China, Taiwan. Jadi ini sebenarnya belum klaimnya itu kayak di define lah sama masing. Belum ada kesepakatan, makanya mereka ini masih sampai saat ini masih belum damai ya. Mungkin kalau teman-teman ngelihat berita di Hong Kong ini juga lagi demo, nggak cuma di Amerika ya. Mungkin kalau yang sering baca berita, dengar-dengar berita atau apa, memang agak panas ya situasi di sini. Padahal ya, kita kan negara damai, harusnya kita semua pecinta damai lah. Salam damai untuk ya pemirsa geopolitik dan geoekonomi jalanan ini. Harusnya para pecinta damai ya, kita itu cuman pemerhati. Jadi untuk lihat-lihat kayak gini memang kritis, kita mesti berpikir kritis karena dampaknya ya ke situasi ekonomi di lokal ya, nggak cuman internasional tapi di lokal, sampai ke warung-warung terdekat tempat Anda beli beras, sampai beli cabai, beli beras, beli cabai, beli minyak goreng pun ya, situasi kayak gini tuh ngaruh. Jadi teman-teman, nggak cuman panasnya apa, kita hilangkan lah perbedaan parpol ini, kita bersatu atas nama kemanusiaan. Jadi kayak gini-gini mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwa di kawasan dekat kita nih banyak area dispute. Oke, mungkin kalau dilanjut, nah ini di Google Map itu Pulau Natuna ya, ini di sini memang berdekatan sekali. Mungkin teman-teman bisa langsung cek Natuna itu seperti apa. Jadi tadi tuh kalau ada screen cadangan minyak sampai 11 miliar barel itu memang sangat besar ya, teman-teman. Mungkin sembari saya juga ada lagi di beberapa jurnal nih, ada cadangan hidrokarbon nih, jurnal ada sudah ada di Science Direct juga, dia membahas ya
ada juga cadangan hidrokarbon salah satu bahan bakar juga guys. Nanti ke depan nggak cuman minyak bumi saja yang jadi sumber utama untuk energi, bahan baku produksi dan aktivitas ekonomi kita. Nah, dari tadi yang sepi tadi itu sudah menjadi seramai ini. Nah, ini jadi udah rame banget nih teman-teman. Ada Malaysia, Vietnam, ada Filipina. Nah, ini padat berdekatan. Mereka yang di sini jadi agak rancu kalau bisa lihat dikit. Nah, bendera China sama Vietnam ini di sini rame banget. Mungkin ada sekitar 5 negara, Taiwan juga ada. Tujuannya ya mereka namanya ini kawasan yang memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam terbesar di Asia Tenggara. Dan masalahnya negara Asia Tenggara sendiri kita mungkin bisa dibilang belum terlalu ya, harusnya sih kita punya namanya ASEAN ya, kalau teman-teman tahu. ASEAN ini kalau konsorsiumnya kuat dan memang ininya bisa apa namanya saling membangun kerjasama ekonomi dan khususnya di sini kan pertahanan ya. Pertahanan berarti kan kaitannya sama militer dan lain-lain. Militer ya, mungkin militer, pangan, sandang semua termasuk sih, cuman dalam case ini mungkin militer. Tapi memang kalau kita lihat Asia ini negara superpowernya memang China. Tanpa Tiongkok lah, kita sebut Tiongkok itu memang negara superpower di Asia. Ini memang besar sekali, bahkan superpower sebelumnya, bukan sebelumnya, memang ada dua. Jadi superpower ini Amerika sama China. Tanpa ini saling salip menyalip, dan Amerika melihat Tiongkok ini sangat sangat dalam posisi cukup mengancam, istilahnya dominasi ya, dominasi negara-negara superpower di dunia. Jadi agak menarik sih. Tapi kalau dilihat ya hal-hal kayak gini, mungkin teman-teman kalau yang kemana nggak banyak sih yang membahas case-case kayak gini ya. Kalau yang mungkin lagi rame Pak Bosman Sontoloyo, aduh mungkin nanti coba saya tag apakah dia tertarik, karena saya bukan apa-apa kroco mumat kali ya kalau sebutnya. Membahas kayak gini kok, karena saya ya kalau baca ya, kalau beliau sungguh ya namanya penulis buku banyak, jadi saya masih levelnya bener-bener jalanan banget lah. Kalau dia bilang saya benar-benar level pinggir jalannya banget kali, mungkin tinggal tapi jadi ilmu-ilmunya saya memang masih sangat-sangat cetek. Cuman paling enggak kita juga mesti timbul kesadaran ya. Saya memerhatikan case-case kayak gini sejak mungkin 2011. Dulu ada case di Indonesia kan, case-nya Freeport dulu, mungkin zaman presiden kita masih Pak SBY. Itu memang Freeport itu kita punya cadangan emas ya, bukan kalau di sini kita ngerebutin minyak mungkin agak kalah, cuman yang sudah kita milikin sendiri itu kan eh, cadangan emas. Nah, eh, dulu di 2011 mungkin saya masih ya masih 20-an lah umur, baru lulus. Yang ngelihat ini memang agak, cuman saya namanya pemerhati jadi belum belum tahu. Dan konten-konten kayak gini buat anak muda zaman sekarang mungkin jangan, mungkin bukan karena pada di rumah aja ya di sini ya. Apapun situasinya, ketika anda berdagang di toko ataupun bekerja di kantor ataupun apa, itu sebenarnya sebagai roda penggerak situasi geoekonomi yang ada di dalam negeri, yang akan mengefek kepada situasi geoekonomi di skala makroekonomi di internasional. Jadi kita ini para pelaku hal-hal yang berkaitan sama situasi ini sebagian kecil lah. Mungkin hanya melihat hal-hal itu ya, ini mungkin panas, mungkin hangat, mungkin ini, tapi biar teman-teman mau ada, mungkin harapan saya bisa nantinya banyak yang mencoba cari tahu case-case kayak gini. Bukan case kali ya, ini ya sumber informasi, mungkin kalau yang hobi yang menarik, nggak ada kaitannya sama kerjaan ya nggak apa-apa, tapi paling nggak ada tambah pengetahuan umum dan lain-lain.
gitu. Tapi ini jujur rame banget, dan infonya katanya kalau saya baca lagi ini dia ada salah satu defense analyst di The Diplomat, saya lupa namanya. Dia membahas ya positioningnya si Vietnam karena di sini memang salah satu negara yang memiliki garis batas perairan yang cukup panjang di kawasan Laut Cina Selatan. Itu dia membahas ya positioningnya, dan kalau saya lihat dari ulasannya dia benar sih. Jadi positioningnya Vietnam, dia pinternya dia bisa menaruh dua kaki itu gini, mungkin dua poros besar negara ini kita sebutlah sayap kanan dan sayap kiri. Nah, Vietnam kalau saya lihat di poros kirinya, di daratnya dia sudah membentengi dirinya sendiri agar tidak ada dispute secara geoekonomi dan geopolitis, karena di situ ya agak rentan buat si Vietnam. Dan tapi di sisi perairannya, karena dia mungkin agak lemah, dia juga menjalin kerjasama dari sisi sayap kanan. Mungkin secara sederhananya gitu. Kalau mau coba nanti saya bahas detail, nanti mungkin agak terlalu ini, saya belum terlalu kuat untuk membahas secara detail karena memang jaringannya memang besar sekali kalau kayak gini. Belum, dan informasi yang saya dapat juga belum terlalu banyak. Tapi yang saya lihat Asia Tenggara nih, Vietnam salah satu negara potensial untuk menggeser Singapura dalam hal ini ya, ketahanan energi di sini di Laut Cina Selatan ini menggali potensi cadangan minyak dan gas alam yang ada di sana. Kayaknya Vietnam ini cukup cukup jitu juga sih strategi Departemen Pertahanan. Mungkin nanti Indonesia bisa punya pakem sendiri nih. Kita jangan sampai kalau kita harus pakemkan dulu nih. Pakem kita nih mau NKRI, garis NKRI yang benar-benar NKRI ya. Kita Indonesia, kita dulu itu macan Asia, bukan Asia Tenggara loh. Jadi di Indonesia nih sebenarnya satu kekuatan ekonomi yang kuat, dan kalau saya lihat ya, ini Asia Tenggara lain ini memang agak takut sama Indonesia. Ya anak-anak muda lah, ini anak-anak muda kita tuh apa ya, mungkin salah satu jumlah roda penggerak terbesar Indonesia ini anak mudanya nih paling banyak. Mungkin 50% penduduk Indonesia tuh anak-anak muda di bawah usia ya antara 35 tahun ke bawah lah. Itu ya mbok tahu lah situasi kayak gini. Dan mulai ya mungkin kita tahu ada beberapa yang kita secara teknologi Indonesia nggak kalah ya. Kita punya beberapa fitur transportasi online dan lain-lain. Ekosistem di ekonomi Indonesia, sistem digital currency, digital transaksi juga sudah mulai terbentuk. Saya lihat ke depan sih memang sudah punya potensi untuk menjadi macan Asia baru. Tapi tinggal anak-anak muda sekarang ya, kalau bisa kita mungkin yang belum itu, ekosistem digital Indonesia ini memang belum punya wadah tersendiri. Memang kita masih berkelibat ke si sayap kanan ini karena memang besar sekali mereka punya, tapi nggak ada salahnya sih untuk dimulai. Mungkin kalau dibilang saya ini tua apa muda ya, 32, udah mulai tua ya, udah ubanan ya mungkin tengah-tengah lah, tengah-tengah. Nggak mau dibilang tua, aduh. Mungkin ini kalau channel YouTube ini masih baru ya, kalau bikin-bikin gini belum mungkin anak muda sekarang jago-jago. Jujur saya belajar beberapa, tapi yang bikin gini tuh saya lihat nih jarang banget. Saya ngeliat kalau di search di YouTube soal geopolitik itu cuma Pak Bosman aja, beneran. Coba mungkin teman-teman search yang Indonesia ya, yang Indonesia murni yang bikin konten untuk bahas case-case geopolitik. Jadi saya pikir yang lain pada kemana ini? Ini banyak konten kreator harusnya kreatif di sini
bukan kreatif ya, pemerhati lah. Mungkin kebanyakan kalau di TV itu apa, pengamat situ. Anak muda sekarang memang banyak, udah kurang ya jumlah pengamat. Banyak kan ini ya apa, komentator kalau saya lihat. Komentar, maka sebutnya banyak kan netizen karena sukanya komentar, karena Indonesia itu eh, inilah situasi gambaran sederhana untuk di Laut Cina Selatan. Nih berita-beritanya itu setiap hari tuh ada terus. Nih 2 hari yang lalu nih saya bikin overview singkat aja lah. Tadi mau, ini kalau overview singkat videonya memang 3 menit, tapi ini agak lebih panjang karena memang ada perlu agak sedikit penjelasan detail. Tapi yang perlu ditekankan di sini, positioning Indonesia lebih kuat lah, diperkuat lagi. Karena kalau di jurnal yang saya lihat yang dibikin di web di The Diplomat itu, memang kita tuh kayak udah nggak dianggap sih teman-teman. Jadi pertahanan ini kita di kuartal 1 anggarannya mungkin banyak yang protes juga karena ada situasi wabah ya, kanan kiri lah. Cuman saya pikir ini persiapan yang perlu, nggak banyak yang lihat persiapan, istilah persiapan naval war itu susah teman-teman. Kalau tahu lu bawa senjatanya, kalau senjata ringan itu yang bisa ditenteng lah, bisa dibawa orang, kayak mungkin M4 Carbine lah. Kalau pemberontak tuh AKM, AK-47 dan lain-lain. Kalau yang dibawa apa, kapal itu, rudal penjelajah itu memang besar-besar dan harganya memang sangat-sangat mahal. Dan untuk operasional biaya kapal itu memang juga sangat tinggi. Jadi teman-teman, biar nggak cuma jadi ketahanan itu, ada ketahanan pangan, energi, dan kedaulatan. Nah, di sini kedaulatan itu memang memerlukan ketahanan alutsista yang sangat baik, dan Indonesia memang perlu lebih siap untuk menghadapi, lebih siap ke depannya untuk menghadapi situasi yang mudah-mudahan tidak terjadi, tapi ya memang mau nggak mau pasti akan kita hadapi. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Kalau suka dan ini dia terus tonton dan like, ini channel baru ya, jadi like and subscribe lah. Jangan lupa tonton terus, jangan bosan-bosan. Kalau ini di-share. GPE Jalanan, channel geopolitik dan geoekonomi jalanan, konten terkini dan terpanas. Pokoknya gaspol terus di jalan, sembari subscribe, like, dan tonton terus channel ini. Stay tune guys. Itu aja lah.